Ketika anggaran mengalami defisit, utang memang bisa dijadikan salah satu instrumen untuk menutupi pembiayaan, sesuai dengan pendekatan kebijakan fiskal ekspansif yang diambil untuk menstimulasi perekonomian domestik di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan konsekuensi terjadinya defisit anggaran, sehingga dibutuhkan pembiayaan utang. Kendati begitu, jumlah utang yang meningkat dapat berdampak terhadap risiko debt trap atau jebakan utang, yaitu kondisi utang yang terlalu membebani anggaran negara dalam membayar angsuran pokok dan bunga utang. Dalam periode 2016 hingga 2019, pembiayaan utang Indonesia relatif rendah dan bahkan menurun di tahun 2018. Bahkan di tahun 2021, pembiayaan utang secara signifikan sempat mengalami penurunan dengan realisasi pembiayaan utang yang lebih rendah dari target awal. Pembiayaan utang kembali meningkat tajam di tahun 2020 karena adanya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pembiayaan utang Indonesia sampai dengan triwulan pertama di tahun 2022 tercatat sekitar 15,4% dari pagu dalam APBN 2022 atau sebesar 149,60 triliun rupiah. Kendati begitu, realisasi pinjaman neto yang didominasi oleh pinjaman luar negeri mengalami penurunan sebesar 83,6% dari pagu APBN 2022 atau sebesar 16,3 triliun rupiah. Tantangan pembiayaan utang Indonesia di tahun 2023 tidak bisa dipisahkan dari risiko global yang terus meningkat. Misalnya, perubahan kebijakan moneter di negara maju, kondisi geopolitik global, maupun tingginya inflasi akibat pasokan energi yang berkurang karena invasi Rusia terhadap Ukraina, seperti halnya yang terjadi di tahun 2022 lalu. Kondisi ini dapat berpotensi terhadap peningkatan keluarnya dana asing dari perkembangan pasar Indonesia, sehingga menyebabkan tekanan terhadap tingkat pengembalian utang berdasarkan suku bunga yang berujung pada peningkatan biaya utang yang nantinya akan menjadi beban APBN. Seiring dengan ketidakpastian kondisi global itulah, kebijakan pembiayaan utang di tahun 2023 akan difokuskan pada pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan counter-cyclical. Pendekatan counter-cyclical sendiri artinya ketika perekonomian sedang booming, pemerintah mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak. Dan ketika sedang resesi, pemerintah melakukan peningkatan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian kerentanan terhadap utang. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam memanfaatkan utang sebagai sumber utama pembiayaan APBN, seperti mengendalikan risiko utang dan mengelola utang secara cermat dan hati-hati untuk mendukung konsolidasi fiskal dan kesinambungan APBN, mengoptimalkan penerbitan surat berharga nasional di pasar domestik dan sumber utang luar negeri. Kemudian, memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan APBN di tengah ketidakpastian dan upaya pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman. Kebijakan pembiayaan utang juga untuk mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, sehingga dapat mendorong terciptanya pasar surat berharga nasional yang dalam, aktif, dan juga liquid. Oh, Monday.